Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam Masjid Pusdai Jawa Barat. Masjid ini besar sekali ya. Menurut info, masjid ini bisa menampung 4.000 jamaah bila keadaan sedang normal. Tapi ketika pandemi harus menjaga jarak, masjid ini hanya menampung 2.000 jamaah saja. Pemirsa, di Pusdai ini setiap Ahad pagi ada kajian duha. Selamat mengikuti. Masyaallah muslimin jemaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini Ahad tanggal 9 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2021. Insyaallah kita akan mengikuti kajian doa yang akan disampaikan oleh Muhammad Bapak Haji Amin Baidul Aswad MPDI, dan beliau adalah salah satu dari wakil Pusdai. Seperti biasa, pada pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama menyampaikan materi Tuhan, dan kemudian kita masuk ke bagian kedua. Untuk tema hari ini, Bapak Ibu, kita serahkan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan apa yang akan dibahas oleh beliau. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang dapat kami persilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minas sabirin wal muttaqin wasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habib Allah. Ya Nabi salam alayk, ya Rasul salam alayk, ya Habib salam alayk. Salawatullah alayk. Ishfa' ummataka ya Rasulullah. Ishfa' lana ya Rasulullah. Ishfa' lana fi hadha majlis. وقال تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الآية. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis ta'lim yang namanya kuliah duha, ya, majelis taklim kuliah duha. Alhamdulillah sudah berjalan lagi atas kerjasama kita semua untuk memakmurkan masjid sebagai salah satu bukti wujudnya kita. Mudah-mudahan langkah ini menjadi langkah amal salih, aktivitas yang baik yang mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita semua. Juga dengan harapan doa kita, semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur dan istiqamah dalam segala hal, termasuk hari ini. Walaupun situasi pastinya sebagian orang was-was, galau ketika keluar rumah, betul Bu. Tetapi dengan nilai-nilai agama yang terus kita gali, kegalauan, kecemasan, ketakutan itu akan menjadi keseimbangan. Apa yang ada di sekitar kita tentunya akan kita hadapi dengan ketakwaan
akal-akalan, dengan ikhtiar dan maksimal. Karena setiap hal dalam hukum ternyata semuanya mengikuti pada ilatnya. Al-hukmu yadurru ma'a illati. Hukum itu akan berjalan menyikapi ilat, sebab akibat yang terjadi. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Contohnya selama ini kita bersalaman, bermusafahah. Dalam bermusafahah sunnah berjabat tangan, sebagaimana gambaran dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bertemu dengan sesama muslim, mengucapkan salam, kemudian berjabat tangan, selama berjabat tangan malaikat mendoakan kepada dua orang berjabat tangan, dan ketika berlepas jabat tangan Allah mengampuni dua hal, dua insan itu atas khilaf dan dosanya. Kira-kira hari ini masih ada berjabat tangan? Dengan kondisi darurat, ya hukumnya menjadi berubah. Yang selama ini Bapak Ibu biasa melaksanakan sholat berjamaah, rapat sawu sufu fakum, rapatkan dan luruskan barisan. Maka yang ada tinggal luruskannya saja, rapatkannya, karena merapatkan shaf dalam berjamaah hukumnya wajib atau sunnah? Halo? Sunnah. Ya. Bahkan yang wajib pun menjadi berubah ketika ada satu ilat. Jadi artinya ketika dalam hal hukum ini kita harus faham terhadap ilatnya. Tentu ilatnya berbentuk ilat syar'i. Hari ini juga kita bisa memperhatikan betapa dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir. Ini belum masuk tema ya. Saya baru prolog supaya kita majelis taklim ini betul-betul bisa disikapi dengan proporsional. Dalam surat Al-Mudaththir itu Allah sampaikan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, ya, wa thiyabaka, dan pakaianmu fatahhir, sucikan. Pakaian ini ada yang disebut pakaian badan, ada disebut pakaian hati. Pakaian badan ada baju, ada rok, ada celana, ada gamis, ada kerudung, itu siap. Ada juga asyab, siabul qalbi, pakaiannya hati. Apa pakaiannya hati Bapak dan Ibu? Bersihkan pakaian hati, mulutnya pakaian hati, matanya pakaian hati. Saya mohon maaf saya berjalan berdiri ya, karena yang enak juga teman-teman, supaya lebih dekat sama Bapak Ibu. Ada juga yang disebut dengan pakaian hati. Pakaian hati itu mulut. Jadi mulutnya dibersihkan. Ada juga pakaian hati itu tangan. Tangannya harus bisa dikendalikan. Ada juga pakaian hati itu mata. Mata harus digerakkan, dipancarkan dalam hal-hal yang positif. Ada juga pakaian hati. Apa itu? Telinga. Telinganya harus difungsikan untuk mendengarkan suara-suara yang membangkitkan nilai-nilai iman, Islam, dan ketakwaan amal saleh. Ada juga pakaian hati itu berupa perut. Perutnya harus diisi, dibersihkan dari makanan yang haram, yang syubhat. Ada juga pakaian hati adalah hati. Semua itu menjadi pakaian. Ya.
Badannya apa? Hatinya itu. Makanya kata Nabi, jika seorang manusia hatinya bagus, maka akan berbentuk bagus semua organ tubuhnya. Ketika hatinya jadi kurang bagus, maka semua aktivitasnya kurang bagus. Sebetulnya saya ingin meminta Anda, karena saya nggak bawa handphone. Kalau bisa, kalau nggak ada jangan dipaksain. Nah, Bapak dan Ibu, situasi kondisi hari ini kita semua pasti, apalagi usia-usia 17 tahun, bisa dibalik 17 tahunnya. Ya. Tetapi yang namanya kematian tidak memandang usia, kapan, di mana. Kemarin ada teman saya, Kori, sudah menghadiri acara akad nikah. Dia kebetulan diminta untuk membaca Al-Quran. Pada saat membaca Al-Quran, tidak ada indikasi-indikasi bahwa dia sakit. Tetapi pada saat melantunkan ayat-ayat Al-Quran pada kalimat wattaqullah innallaha syadidul 'adzab, itu yang meninggal. Dia seorang orang. Kira-kira senang tidak meninggal pada saat tersebut? Kira senang nggak kalau meninggal pada saat sedang mengaji? Anda siap? Ya. Kita sesungguhnya ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah untuk memperbaiki masa-masa lampau yang kurang bagus. Prinsipnya kita siap kepada itu, mau meninggal kapan saja, di mana saja, selama kita harapannya meninggalnya pada posisi husnul khatimah. Tapi persoalannya, orang yang mendapatkan husnul khatimah itu tergantung dari kebiasaannya. Ya, kalau selama ini kebiasaan kita sejak dari balir sampai sekarang banyak kebiasaan yang buruk, ini yang kita tidak harapkan. Kita belum siap untuk meninggal. Kenapa? Ketidaksiapan kita untuk meninggal bukan tidak mau meninggal, tapi saya siapnya ingin atau sedang mau memperbaiki dulu kehidupan yang kemarin. Boleh jadi kita ini taatnya setelah pensiun, banyak sadarnya setelah pensiun. Terkadang ada yang sudah pensiun masih beraktivitas. Jadi saya yakin Bapak Ibu ini hamba-hamba Allah yang taatnya sejak akhir balir ini, semuanya terus berupaya dengan nilai-nilai amal saleh. Maka dari itu pentingnya Bapak dan Ibu, dalam situasi kondisi COVID yang hari ini, maka ikhtiar wajib kita ditingkatkan dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut dengan pemahaman Sunni, mengintegrasikan antara ikhtiar dengan tawakal. Alhamdulillah. Di sini. Datang aja di sini. Dalam pemahaman akidahnya Ahlussunnah itu mengintegrasikan nilai ikhtiar dan nilai tawakal. Kita tidak bisa tawakal terus-terusan Bapak Ibu. Harus ada ikhtiar. Tawakal menjadi wajib, ikhtiarnya menjadi wajib. Bisa dibaca dalam surat Al-Quran ayat 11. Ada yang apa?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bapak Ibu, jadi hidup ini diwajibkan untuk ikhtiar. Bagaimana ikhtiar ini supaya maksimal dalam maqasidus syariah, tujuan agama yang kita yakini dengan arkanul Islam, dasar-dasar agama yang 5 itu ada tujuan-tujuan syariahnya. Salah satunya apa? Dengan situasi kondisi COVID hari ini adalah maqasidus syariah, salah satunya hifdzun nafs, menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan jiwa. Kemarin saya ditanya apa temanya, karena saya tahu di kuliah Tuhan itu rata-rata umurnya 40 tahun ke atas. Ya. Saya juga sama 40+10. Ya, jadi perlu untuk banyak mengingatkan apa yang harus kita ingat. Maka tadi ikhtiar kita memaksimalkan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Maka tema hari ini adalah kunci mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Ini tema yang kita diskusikan pada pagi menjelang siang ini. Siapapun kita, Bapak dan Ibu, ingin mendapatkan rahmat, betul ya? Rahmat itu yang kayak gimana sih? Tetangga sebelah Pak Rahmat atau Bu Rahmat? Rahmat itu adalah fadlu min Allah, karunia dari Allah. Jadi kalau Allah sudah yang memberikan rahmat, maka sungguh kita ini ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tema ini mari kita dasarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang kedua ayatnya 218. Jadi tema ini berdasar dengan rujukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat kedua Al-Baqarah ayatnya 218. Kalau kita tahu Al-Quran itu berfungsinya hudan lil muttaqin. Quran ini berfungsi menjadi petunjuk, menjadi sinyal, menjadi manual bagi setiap orang yang bertakwa. Dan bahkan bukan hanya orang yang bertakwa termasuk kita ini, orang yang tidak bertakwa pun ternyata merujuk pada Al-Quran. Didasarkan dalam firman-Nya hudan linnas, memberikan petunjuk kepada yang namanya manusia. Kita tahu manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Beriman insya Allah kita semua. Yang tidak beriman, ya tentu hanya sebatas kebahagiaan di dunia. Ayat ini coba kita bahas. Kalau mau dibahas secara keseluruhan bisa 1 semester sebetulnya. Membahas Rahman, membahas Rahim dan membahas Ghafur. Kata kuncinya adalah ini kata kunci. Ayat ini Bapak Ibu pasti hafal. Paling tidak Bapak Ibu ditadaruskan tiap hari. Ya. Jadi saya mencoba. Jadi kalau membaca Al-Quran itu, di samping kita kalau yang tidak paham memakai terjemah, tetapi juga harus dipadukan dengan tafsir. Karena memahami ayat ini, satu ayat ini Bapak Ibu harus difahami melalui alat, melalui perangkatnya. Perangkatnya ada 13 disiplin ilmu. Nahwu, sharaf, mantiq, balaghah, ushul fikih, kaidah fikih,
asbabun nuzul, ya, lughah, ilmu hadis, mustalah hadis. Jadi alatnya bukan alat cangkul. Untuk membedah ayat itu tidak bisa pakai terjemahan. Terjemahan itu hanya mengalihbahasakan dari kalimat Al-Quran agar bisa ada panduan secara lafziyah teksnya, belum mengambil dari makna yang terkandung, yang tersirat. Ayat ini nanti dijabarkan, ditafsirkan melalui hadis. Hadis nanti dijabarkan oleh para ahli dalam tafsir. Tafsirnya macam-macam. Kalau tafsir Jalalain lebih kepada bahasa, kalau tafsir Munir lebih kepada hukum fikih, Ibnu Katsir lebih kepada hadis dan sejarah, As-Sawi lebih kepada penjelasan daripada bahasa yang mengembangkan dari tafsir Jalalain. Fakhrul Razi banyak. Jadi tafsir itu sesuai dengan disiplin. Kalau Prof. Quraisy Shihab itu ahli tafsir yang mengembangkan tafsirnya lebih kepada asal usul bahasanya yang disebut tafsir Al-Misbah. Itu apa? 18 jilid kalau tidak salah. Jadi macam-macam. Maka ya baguslah kalau seperti ini, kan harus dikolaborasi semua narasumber, dan narasumber juga pasti beda karakternya masing-masing. Ya, kalau di pesantren jurusannya semua jurusan dipelajari. Kalau di kuliahan ya jurusannya tarbiyah, usul fiqh. Anak saya di Tunisia itu kemarin masuk ke semester 3 minta masukan karena dia juga tahfiz. Saya arahkan kepada usuluddin, nggak usah kepada Quran hadis, karena memang dia sedang menghafal, jadi supaya tahu maknanya. Ya, mohon doanya juga, Bu. Punya anak jauh itu was-was terus, udah gitu perempuan lagi, ngirim paket nggak akan bisa nyampe dari sini ke Tunisia. Jadi nggak tahu bagaimana caranya, hanya transfer saja. Jadi Bapak Ibu, ini yang mendasari hidup kita ini. Siapapun kita hidup pasti mengharapkan dua, rahmat dan ghafur, kasih sayang dan ampunan. Bagaimana hidup ini bisa menggapai rahmat? Bagaimana hidup ini bisa menggapai ghafur, ampunan? Sering kan kita diminta, semoga, mohon doanya, semoga saya dapat rahmat dan ampunan Allah. Ya, kita juga sama mendoakan orang lain, semoga Bapak Ibu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Kalimat ini tidak bisa sekedar diucapkan di lisan, bukan sekedar di kita hanya mendoakan semata. Tapi harus ada kunci mengantarkan doa kita. Bagaimana ketika kita meminta doa, namanya ziyadah doa. Jadi kalau kita kepada sesama itu mohon ziyadah doa. Umumnya kan orang minta doanya loh, peminta doanya saya supaya ini, padahal itu hakikatnya mohon ziyadah doanya. Dia juga doa sendiri belum tentu kapan bisa dikabul, ribut sibuk dia sendiri. Tapi kita harus yakin, berdoa kepada Allah harus yakin, Allah ud'uni astajib lakum. Karena berdoa itu perintah dari Allah, dan orang berdoa itu ibadah. Jadi ketika kita banyak ibadah, itu berdoa kepada Allah itu merupakan ibadah. Nah, termasuk orang yang hidupnya sibuk terus dengan baca Quran, tidak sempat berdoa, kira-kira gimana? Doanya gimana? Orang yang sibuk setiap waktunya dengan sibuk dengan Al-Quran, dia baca Quran, dia mengajarkan Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia mutola'ah. Apa mutola'ah itu? Kalau mutola'ah itu memahami, menghayati Al-Quran. Kata Nabi, orang yang hidupnya sibuk dengan Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia memahami Quran, tidak sempat berdoa kepada Allah, maka Allah jamin hidupnya itu dicukupkan oleh Allah. Jadi ibu, kalau pengen dicukupkan oleh Allah, sibukkan hidupnya dengan Al-Quran.
karena Al-Quran itu ibadah. Ya, tapi ya harus seimbang lah. Harus seimbang. Baik Bapak dan Ibu, jadi kita hidup ini pasti siapapun ingin mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Rahmat itu kasih sayang. Dalam Al-Fatihah ayat pertama yang muncul apa? Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Allah di dunia ini apa? Rahmanullah fid dunya ilal mu'min wal kafir. Ini yang disebut hudan linnas. Kasih sayang Allah di dunia ini diberikan kepada manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Kira-kira Ibu setuju tidak? Hah? Setuju tidak? Ini hak prerogatif Allah. Setuju tidak setuju hak prerogatif Allah. Karena Allah sang pencipta kita semua makhluk. Maka kemudian Allah ciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah kemudian inilah perintah ibadahnya. Ada yang nerima, ada yang tidak. Sementara Rahman Allah, hak prerogatif Allah, kita setuju tidak setuju, itu sunnatullah. Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Ibarat Bapak Ibu punya apa? Tepung. Ibu beli tepung, ya. Ibu beli tepung di toko atau di warung, bawa pulang. Kira-kira kata tetangganya, Bu, buatnya roti saja ya. Kira-kira Ibu setuju tidak? Tidak. Tepung ini saya beli sendiri, mau olah buat apa saja bisa. Ini analoginya untuk kita lah. Bukan berarti Allah sama dengan kita. Allah itu mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ketika Allah berfirman, firman Allah berbeda dengan makhluknya. Ketika Allah punya as-sami, pendengaran Allah, mendengarnya Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, ketika Allah punya sifat al-qahhar, memaksanya Allah berbeda dengan makhluknya. Nah. Sepakat nih, jaga jarak. Nah. Kalau nggak muat ke sana nggak apa-apa, Bu. Iya, masalahnya saya nanti kan jaga jarak. Soalnya yang ngisi wakil ketua DKM ini bertanggung jawab juga. Saya bidang imarah, ketua DKM bidang imarah, jadi mohon jaga jarak ya. Ini kan live juga nanti di YouTube. Sudah pakai ya udah. Berselang kursi satu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya teruskan. Jadi Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmannya ini Rahmanullah fid dunya ilal mu'min wal kafir. Kasih sayang Allah di dunia ini dicurahkan untuk yang suka sholat atau yang tidak suka sholat. Semuanya. Mau yang suka, mohon maaf, mau yang suka mabok atau yang tidak suka mabok. Di dunia ini. Buktinya apa? Ibu bisa lihat sendiri. Hidup manusia semua di dunia ini hidup. Suka mabok, hidup. Yang beriman, suka puasa, hidup. Tidak suka puasa, ini adalah sunnatullah. Tapi dalam kehidupan ini atau dengan diciptakannya kita ini diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Nah, kalimat liya'budun ini ada yang merespon,
ada yang tidak merespon, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kita semua alhamdulillah percaya, sehingga kehidupannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian terus sampai para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'un dan seterusnya sampai kita semua hari ini. Kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Kalau yang hudalillah semuanya. Allah kasih rezeki bukan hanya manusia, makhluk yang ada di alam semesta sampai yang melata di tanah ini dikasih rezeki oleh Allah, dikasih kehidupan oleh Allah. Maka dari itu kita yang dikasih oleh Allah kehidupan yang kemudian dikasih oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia dua dimensi, dimensi takwa dan dimensi fujur. Dimensinya dimensi kemungkaran, dimensi hawa nafsu. Dimensi takwa itu lebih pada pendekatan nafsul mutmainnah. Dimensi kemungkaran lebih masuk kepada nafsunya, nafsul lawamah dan amarah. Kan kita kenal nafsu ada berapa? 3 ya. Ada nafsul mutmainnah, nafsul amarah, nafsul lawamah. Ya. Nah, yang harus kita pegang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kalau nafsul amarahnya, innan nafsal ammaratu bis. Nafsul mutmainnah itu yang mengajak kepada ketenangan, kedamaian. Jangan bohong. Ketika orang tidak bohong, santai, aman, nyaman tidak? Nyaman. Ketika kita tidak emosi, tenang tidak? Jadi tenang. Ketika kita jujur, tenang tidak? Jujur. Tapi sebaliknya, ketika nafsul lawamah, nafsul amarah yang ke depan, yang tadi fa'alhamaha fujuraha. Fujur, kelacutan. Lacut itu keangkuhan. Ya, keangkuhan. Mengajaknya kepada bisu, kepada keburukan. Senangnya berbohong, senangnya hasud, senangnya riba, senangnya memfitnah, senangnya hari ini hoaknya macam-macam. Fitnah itu dulu zaman Nabi fitnahnya cuma bibir pakainya. Sekarang sekarang itu fitnahnya pakai apa? Pakai ini. Ya. Fitnahnya pakai handphone. Dan bukan dengan mulut. Apa? Makanya kalau Nabi mengatakan, kalau kalian ingin selamat, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung menjaga lisan atau lidah. Hari ini bukan lidah saja. Dengan zaman teknologi yang begitu maju, ya, zaman yang begitu canggih, hari ini orang memfitnah sesama itu, bahkan sekali memfitnah 250 orang difitnah. Dikirimin fitnah. WA itu berapa isinya? Satu grup WA berapa isinya? 257 kalau tidak salah. Jadi sekali Bapak Ibu klik informasi yang tidak baik, yang hoax itu, berarti Bapak Ibu telah menyalurkan fitnah. Sekali pijit dengan jari ini 257 orang. Ngeri toh? Jaga jari-jari kita ketika memijit tombol-tombol itu. Baik Bapak Ibu, jadi bagaimana kunci sesungguhnya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah?
Perhatikan oleh kita, Allah menggambarkan orang yang akan mendapatkan ampunan, rahmat dan ampunan Allah ini adalah melalui 3 kunci. Kunci yang pertama adalah iman. Alladzina amanu. Dan diperhatikan oleh kita Bapak Ibu, ayat ini didahului oleh huruf apa ini? Inna. Artinya apa? Jadi Allah begitu menguatkan pada ayat ini, tidak main-main. Padahal tidak ada huruf inna pun namanya Al-Quran pasti benar, pasti benarnya. Karena Al-Quran menjadi firman Allah yang dibaca menjadi nilai ibadah bagi pembacanya. Dan Al-Quran sendiri akan memberikan pertolongan untuk pembacanya di hari kiamat. Kita ini tahu sebenarnya sering minta tolong kepada orang, tapi kita tidak pernah sering minta tolong dengan Al-Quran. Ya, ada 2 yang akan menolong di yaumil qiyamah nanti Bapak Ibu. Pertama adalah Iqra'ul Quran, ya, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran olehmu, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Maka bacaan Quran yang kita baca setiap waktu itu menjadi penolong di saat tidak ada yang bisa nolong nanti. Suami kita, istri kita, menantu kita, anak kita, cucu kita, tetangga kita, pimpinan kita, bawahan kita, sekalipun dekat, sekalipun sayang di dunia ini, wallahu a'lam nggak akan bisa nolong atau tidak. Tapi jaminan dari Rasulullah yang akan bisa menolong nanti di yaumil qiyamah adalah Quran yang kita baca ini. Syafi'an li ashabi. Siapapun, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Bukan arti tidak jauh dengan Al-Quran secara fisik, tapi jangan lupa bibir ini. Tadi saya katakan, pakaianmu itu, kata Allah, wasiyabaka fatahhir, sucikan. Bibir jangan berbohong, bibir jangan berbohong, jangan fitnah, tangan juga sama, jangan fitnah. Tadi tombol segala macam. Telinga juga jangan mendengarkan kata-kata yang tidak baik, dan seterusnya. Maka nilai iman ini penting. Orang apapun harus iman dulu. Iman itu percaya. Al-iman i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu harus mantap diyakini dalam hati. Ibu-ibu mendapatkan suami karena iman tidak? Iman itu bahasa kitanya percaya. Iman itu bahasa Al-Qurannya. Bahasa kitanya apa? Percaya. Bapak-bapak mendapatkan perempuan, sekian ribu juta perempuan yang didapat 1, sama dengan saya 1 ya. Jangan dianggap saya 2. Itu kan yakin karena iman. Jadi orang yang memiliki nilai iman itu harus betul-betul dimiliki oleh kita, agar nanti apapun yang akan kita hadapi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, betul-betul bisa terwujud. Allah menurunkan Al-Quran. Jumlahnya berapa? Juznya 30. Dari 30 juz berapa surat? 114 surat. Dari 114 surat berapa ayat? Kita ambil umumnya para ahli tafsir lah. Tidak ada yang tidak dulu perbedaan yang diambil, tapi umumnya ahli tafsir menyatakan ayat Al-Quran berapa? 6.666. Ya. Ya. Berapa digit tuh? 6.666, 4 digit ya. Ya. Jadi dari
6.666 ayat itu berapa sih kalimatnya? Kalau nggak salah saya beberapa tahun yang lalu. Ini peserta yang baru atau peserta yang lama-lama? Oh, campur. Ada yang lama, ada yang baru. Hebatnya majelis taklim itu tidak mengenal lama, tidak mengenal baru. Begitu masuk ruangan sama saja materinya. Ya karena materinya materi surga semua. Di surga itu gak ada pilih-pilih. Ya, mau baru mau lama masuk surga semua. Amin. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa penelitian seperti penelitian kami di Istiqlal. Itu Al-Qur'an contoh di juz 1 itu jumlahnya 3.624 kosakatanya. Kalimat itu dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia kata. Ya, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia rangkaian kata. Ya. Jadi kalau menerjemahkan kalimat dalam konteks Al-Quran itu adalah mufradat, kata-katanya. Itu jadi ada 3.624 kosakata atau kalimat. Di juz 2-nya berapa? Ternyata 3.628 kosakata. Di juz 3-nya tidak kurang dari 3.000 lagi, 3.630 kosakata. Jadi kalau Bapak Ibu ambil rata-rata, setiap juz itu 3.625. Ya, kali 30 juz itu tidak kurang dari 110.000 kosakata. 110.000 kosakata, tidak kurang seperti itu. Jadi kita baca Quran 30 juz itu tidak kurang dari berapa kata? 110.000 kosakata. Dan ternyata Bapak Ibu, dahsyatnya Al-Quran ada kalimat yang disebut dengan Ismul A'zam. Apa itu Ismul A'zam? Ada Asmaul Husna, ada Ismul A'zam. Iya, Ismul A'zam. Ismul A'zam itu apa? Saya yakin ini hafalnya sudah di luar kepala. Lagi tidur aja disuruh ngomong pasti ngucapin. Ismul A'zam itu lafaz Allah, itu namanya Ismul A'zam. Selain Ismul A'zam namanya Asmaul Husna. Di dalam Asmaul Husna 99 itu namanya Asmaul Husna. Tapi ada satu namanya Ismul A'zam, yaitu lafaz Allah. Lafaz Allah dalam Al-Quran berapa terulang? Banyak pokoknya, pastinya banyak. Ternyata setelah dihitung lafaz Allah dalam Al-Quran itu ada 2.698 kali. 2.698 kali. Iya, Pak Amran harusnya yang ngasih tahu karena peserta istiqomah. Baik, nggak apa-apa. Ini kan sekedar untuk mengulang saja. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ketika Bapak Ibu baca Al-Quran itu sesungguhnya telah mengulang Ismul A'zam, dan kalimat ini yang menjadikan sahnya salat ibadah kita 5 waktu. Maka kalimat Allah itu tidak boleh juga dihubungkan dengan ketika sholat dengan kalimat-kalimat yang lain kecuali lafaz akbar. Allahu Akbar. Saya mah lagi susah supaya rezekinya mudah sholatnya, makanya bukan Allahu Akbar tapi Allahur Razzaq. Boleh enggak? Saya banyak dosa ini, supaya saya dosanya pengen diampuni cepat oleh Allah, makanya nanti saya takbiratul ihram jangan Al-Ghaffar atau Al-Ghafur, Allahul Ghaffar. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena ini sudah menjadi nas dari Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, Bapak Ibu, pentingnya kita harus iman dulu. I'tiqadun bil qalbi, yakin dalam hati. Maka Al-Quran yang menjadi petunjuk tadi, hudalil muttaqin. Kenapa sih hari ini kita tidak peka dengan Al-Quran? Apa bukti tidak peka dengan Al-Qurannya? Ya, buktinya hari ini kira-kira kita baca Al-Qurannya sudah fasih atau belum? Sudah lancar atau belum? Belum lagi masuk kepada hafalan. Belum lagi nanti kalau sudah naik pada hafalan kepada makna.
kepada pemahaman, kepada maksud, kepada amal, realisasi daripada Al-Quran. Tapi kita ini tujuannya, yuk, kalau kita hari ini susah baca Quran, jangan berhenti untuk baca Quran atau menghafal Al-Quran atau belajar Al-Quran. Yakini, karena harus iman dulu. Ya, bagaimana kita bisa sholat kalau tidak iman dulu kepada Allah? Makanya ada arkanul iman yang disebut dengan arkanuddin. Rukun agama itu kan dengan 3 dimensi. Kalau digambarkan begini, ini ada iman, ini ada Islam, baru di sini ada ihsan, paling tinggi kan Bu. Jadi di sini nanti ada tobakot, ada torikot manusia itu. Dari titik ini nanti menuju ke titik ini, ya. Titik ini baru menuju titik ini. Kemudian nanti di sini baru munculnya akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi fungsi diutusnya Rasulullah di muka bumi ini untuk apa? Untuk berakhlak manusia ini. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada alam semesta. Kan harus berakhlak. Ini kadang-kadang tidak banyak disentuh. Maka saya katakan tadi, satu ayat ini 1 semester nggak selesai. Iman, i'tiqadun bil qalbi, yakin dulu dengan hati kita. Kita lihat bagaimana contoh orang yang sudah yakin dengan Allah, sekalipun dibombardir, sekalipun nyawa urusannya. Lihat bagaimana yang namanya sahabat Bilal bin Rabah, untuk meninggalkan agama, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk supaya kembali lagi kepada agama sebelumnya, sekalipun disiksa, diterik panas padang pasir, dadanya ditindihin dengan batu yang berat, nyawa taruhannya, tetap karena iman, percaya, nggak berubah Bapak Ibu. Lihat bagaimana keluarga Siti Masyitah, umat Nabi Allah pada zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam, disiksa oleh Fir'aun. Goyah tidak dia imannya? Tidak. Lihat Rasulullah yang langsung kita banyak sejarah dibaca, dicaci maki, dilemparin kotoran, dilemparin sampai giginya berdarah. Tidak pernah putus asa. Bahkan orang yang menyakiti didatangin, orang yang mencaci maki didatangin, bukan untuk membalas ulah yang dilakukan oleh yang mencaci maki, yang menyakiti itu, tapi untuk menyayangi. Betapa satu contoh Rasulullah besar sekali akhlaknya, luar biasa sekali akhlaknya, indah sekali keteladanannya. Ketika ada seorang yang miskin, buta, tidak bisa bergerak apa-apa karena lumpuh, Rasulullah tiap pagi dan sore membawa makanannya sendiri. Bukan sekedar membawa makanan dari rumahnya, kemudian dibawa ke tempatnya, tapi sampai tempat Rasulullah menyuapinya. Pada saat menyuapi itu, karena dia buta, karena dia miskin, dia berbeda agama, dia tanya, wahai orang yang menyuapi saya, tahu nggak kamu, saya sangat benci dengan Muhammad yang katanya itu membawa agama baru. Saya benci dengan Muhammad yang orangnya bla bla, mencaci maki. Kira-kira ibu ketika ada orang dikasih makanannya sambil mencaci, tapi Rasulullah tidak pernah
ya, tidak pernah merasa tersakiti, lapang dada. Berlanjut bukannya sehari dua hari sampai Rasulullah wafat. Sehingga apa? Ketika Rasulullah wafat, sahabat Umar bertanya kepada putrinya Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, amalan apa, aktivitas apa, pekerjaan apa yang Rasulullah hari ini belum diselesaikan atau masih dilaksanakan?" Siti Aisyah menjawab, salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah hari ini yang masih berjalan, memberikan makan dan menyuapinya. Dan itu kemudian diambil alih pekerjaan itu oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan sama seperti Rasulullah. Tapi ternyata orang yang disuapin, yang dibawakan makanan oleh sahabat Abu Bakar menyuapinya itu terasa oleh si yang disuapin itu kok merasa berbeda tangannya, agak kasar-kasar, agak kurang nyaman lagi kira begitu nyuapinya, karena baru. Kemudian bertanya, siapa sih ini yang menyuapin saya hari ini? Kok tidak sama seperti yang kemarin-kemarin? Begitu kasih sayangnya terasa, begitu kedekatannya terasa. Memangnya kenapa? Ya kemarin itu yang nyuapin saya itu nikmat sekali. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menangis dan menyampaikan bahwa beliau adalah Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terperanjat sih yang disuapin, yang matanya buta. Ada yang mengatakan Majusi dan Nasrani itu. Kemudian apa ibu? Menangislah seorang yang buta, yang Majusi itu. Ternyata betapa akhlaknya orang yang selama ini saya caci, saya maki di depan matanya. Dan pada saat saya caci, saya maki, dia menyuapin mulut saya, memberikan makan dan minum, dan terasanya indah, nikmat sekali, tapi tidak pernah berubah. Dan saat itu kemudian membaca 2 kalimat syahadat. Akhlak. Bagaimana yang terjadi hari ini? Saya katakan tadi, berita hoaks setiap hari. Makanya jangan-jangan kita salat hari ini, puasa hari ini, baca Quran hari ini, kita dihijab oleh Allah karena fitnah kita tidak dirasa. Karena kita iman kepada Allah tapi mengabaikan nilai-nilai iman kita karena tidak dalam hati. Alladzina amanu ya'tiqadun bil qalb. Ibu bapak hadir di sini ngaji karena sudah yakin sekalipun hujan, gerimis, capek, iya capek, tapi tetap karena yakin bahwa ngaji ini akan mendapatkan nilai, bukan sekedar kita silaturahim, tapi akan mendapatkan ilmu, di mana ilmu bukan dari mulutnya, amin, tapi ilmu itu Allah menyalurkan melalui mulut saya ini ngomong, diserap oleh bapak dan ibu. Dan mudah-mudahan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling penting sebetulnya. Belajar ngaji di mana saja, kuncinya satu. Kalau ilmu tidak bermanfaat, sulit. Makanya tadi saya katakan, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habibullah. Kita semua minta syafaat Rasulullah agar majlis ini diberikan syafaat oleh Rasulullah. Ya. Wa iqrarun bil lisan, nilai iman ini adalah harus diucapkan oleh lisan. Apa lisan mengucapkan? Apa buktinya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Kita mengikrarkan nilai iman kita dengan dua dimensi tauhid, dimensi ilahi dengan dimensi Rasulullah atau dimensi kerasulan. Dimensi tauhid, kita akan melahirkan kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Tidak ada Tuhan
yang wajib disembah kecuali Allah. Bagaimana realisasinya nanti? Asyhadu an la ilaha illallah melahirkan dimensi tauhid. La ma'buda illallah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang kekal wujud kecuali Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang dicari dalam hidup ini kecuali Allah. Dari dimensi ketuhanan, dimensi tauhid ini implementasinya sudah belum. Kita harus dimantapkan. Makanya kenapa hidup ini kadang-kala gelisah, hidup ini terkadang tidak percaya diri, hidup ini ketika kita sewaktu kita galau, hidup ini kita kadang-kala takut, cemas. Ayo koreksi diri kita pada dimensi tauhidnya. La ilaha illallah. Ada apa di situ? Ada virus apa yang menyebabkan kita galau? Ada virus apa yang menyebabkan kita takut? Ada virus apa yang menyebabkan kita tidak percaya diri? Koreksi. La ma'buda illallah. Ternyata ibadah kita bukan karena tujuannya Allah. Ibadah kita tujuannya karena dunia. Ini jadi persoalan. Karena kita tujuannya dunia, ketika dunia tidak didapat, gelisah. Dunia itu bukan materi, bukan uang. Saya sedang mengatakan dunia itu semua yang ada di alam semesta ini dunia. Jabatan dunia, manusia dunia, kedudukan, harta, popularitas, apa saja, termasuk kesehatan, anak-anak kita, pasangan kita di dunia semua. Kalau kita tujuannya itu semua, ketika kita tidak mendapatkan apa yang dirasa oleh kita, galau, kesal. Padahal Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Agama lagi-lagi untuk kita imani. Iqrarun bil lisan. Jadi pada saat mengucapkan, mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, tanamkan 4 dimensi dalam dimensi tauhid. La ilaha illallah, tidak ada yang la ma'buda illallah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang kekal di dunia kecuali Allah. Harus yakin Bapak Ibu, diri kita gak ada kekalnya. Apa yang ada di alam semesta gak ada yang kekal, semuanya akan berubah. Yang muda jadi tua, yang kuat jadi lemah, yang kaya pasti miskin. Dipastikan miskin, kaya itu menurut pandangan manusia, tapi antumul fuqara ilallah, kalian semua butuh karena fakir kepada Allah. Jadi presiden masih butuh nggak dengan Allah? Itu membuktikan fakir. Orang yang melimpah harta, melimpah ruah, masih butuh nggak dengan Allah? Masih. Jangankan kepada Allah, orang yang kaya raya masih membutuhkan sesama manusia. Buktinya apa? Nggak akan ada orang bos-bos itu nyupir sendiri, membawa mobil. Jarang ibu-ibu konglomerat masak dia sendiri, pasti dengan saya nggak ngomong pembantu, pegawai rumah tangga, kasihan, asisten. Ya. Iya dong. Pasti, apalagi dengan Allah, dengan sesama manusia masih membutuhkan. Wah, saya mah orang alim, orang hebat, orang pinter, pasti butuh dengan siapa? Orang yang tidak mengerti, orang yang bodoh. Bagaimana orang yang alim sendiri? Mampu nggak, manfaat nggak ilmunya? Tidak akan. Bapak Ibu, ilmu bisa bermanfaat karena begini. Saya ngomong sendiri, manfaat tidak? Nggak ada Bapak Ibu contohnya. Pasti ditawain sama Kakang Amran. Tuh Amin ngomong apa sendirian kamar? Karena ini dibentuk satu sistem yang namanya majelis ilmu, maka wujud akan menjadi dimensi amaliyah, dimensi amal salih. Ini pentingnya Bapak Ibu. Duduknya Bapak Ibu, kalau tidak ada saya, duduk saja. Tapi karena Bapak Ibu duduk sambil mendengarkan ya kalimat-kalimat yang disampaikan sekalipun ngantuk, nilainya ibadah dapat.
Orang yang duduk sedang belajar ilmu sama dengan orang ibadah semalam suntuk. Nikmat tidak? Makanya alhamdulillah, apapun dengan ilmu menjadi ibadah. Iqrarun bil lisan, la ma'buda illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada yang kekal kecuali Allah. Rubah semua kita ini. Yang ketiganya apa? La maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju. Bapak Ibu kemana saja arahnya, tujuannya kepada Allah. Buktinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu sudah bukti. Ini Bapak Ibu sebentar lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang ke rumah maksudnya bukan meninggal. Jangan kemudian kalimat itu diucapkan hanya wah ada yang meninggal, enggak. Ini Bapak Ibu kembali ke rumah namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah Bapak Ibu tujuannya untuk kepada Allah. Rumah kita kan tujuannya ada berapa? Ada rumah pada saat di alam rahim, rumah kita di dunia, rumah kita alam kubur, rumah kita nanti di akhirat. Kaifa takfuruna billahi amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kalimat apa? Amwatan, maknanya itu alam rahim. Kita semua dulu hidup di alam perut ibu kita semua. Berapa lamanya? Macam-macam. Rata-ratanya 9 bulan. Berindah lagi alamnya, fa ahyaakum, maka kemudian hidupkan manusia. Ya, fa ahyaakum, maka kemudian aku hidupkan manusia. Kemana? Di alam dunia, maknanya lahir, dilahirkan. Nah inilah Bapak Ibu, kita semua berkumpul ini karena sudah lahir. Hidup kita semua di alam dunia dihidupkan oleh Allah, tapi ada fungsi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Nah bagaimana cara kita untuk ibadah? Macam-macam. Makanya ibadah yang pokok sama semuanya. Ada ibadah yang tidak pokok, macam-macam bedanya. Jangan mempersoalkan ibadah yang tidak pokok, tetapi kita semua menyamakan apa yang menjadi perbedaan. Al-ikhtilafu rahmah. Kalau sudah bicara tasawuf, Ibu, Masya Allah, ini kan akhlak. Puncaknya Islam itu di akhlak. Puncaknya agama itu di akhlak. Dan akhlak ini etika, adab. Bahasa kitanya etika, adab, tata krama, angga ungguh. Apa lagi? Apa Bu? Sopan santun, apa lagi? Hah? Laku lampah. Macam-macam. Itu masuk pada kategori makna akhlak. Akhlak itu yang dicipta oleh manusia, dilihat, dilahirkan, digerakkan di dalam nuansa zahir. Akhlak namanya. Jadi la maqsuda illallah, tidak ada yang tuju kecuali Allah. Itu kan baru satu kata yang saya bahas sudah 1 jam. Padahal saya ngomong sama Kang Amran itu, tolong ya jam 11 saya selesai, kena jam 11 saya ada acara. Ini cara ngaji tafsir begini Bu. Ya, kami di pesantren ya seperti itu diajari sama kiai-kiai ya. Ya alhamdulillah ada hikmahnya, saya hampir 18 tahun di pesantren ya cara ngaji begini. Macam-macam tafsir, macam-macam ilmu dipelajari. Ternyata ketika ya S1, S2 itu pelajarannya sama dengan sanawiyah di pesantren. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi la maqsuda illallah. Dan yang keempatnya la matluba illallah. Tidak ada yang dicari hidup ini kecuali Allah. Nah hari ini kita yang dicari adalah rahmat dan ampunan Allah. Maka kunci yang harus kita tanamkan iman dulu. Hari ini kita sedang sakit umpamanya, iman gak dengan Allah? Iman. Lagi sehat? Iman. Lagi punya uang? Nggak punya uang? Komoh deui dah. Mintanya kusuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Persoalannya ketika kita punya uang, ketika lapang uangnya, ketika banyak uangnya, iman enggak? Iman percaya belanjanya. Ya. Lebih percaya diri. Nah ini percaya dirinya itu loh.
Tapi insya Allah ya, karena Bapak Ibu ngaji balance. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Orang yang memiliki dimensi tadi imbang. Ya. Kemudian Bapak Ibu, dari dimensi tadi tauhid, kemudian dimensi kerasulan, dimensi Rasulullah. Ternyata dimensi kerasulan Rasulullah itu memiliki 4 dimensi lagi. Apa itu? As-sidqu, kejujuran. Siapa yang tidak mengenal Rasulullah jujur? Semuanya jujur, bukan saja umat Islam, tapi diakui oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi saat itu. Rasulullah memiliki akhlak yang jujur. Dan hari ini kita semua mengidam-idamkan diri kita menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur, orang yang siddiq itu pasti akan mendapatkan kedamaian. Damai dirinya, damai lingkungannya, damai sesamanya. Karena jujur, tidak merasa diri kita paling. Jujur, kalau kita sebagai umat ya menerima dipimpin oleh pimpinan, oleh umara, pemerintah. Jujur sebagai seorang istri ya dipimpin oleh suami. Jujur sebagai suami ya dia harus menjadi pemimpin untuk anak istrinya. Kalau jujur fungsinya masing-masing. Jujur kalau kita tidak mengerti ya jujur harus belajar dan lapang dada, tidak kagetan, tidak fobia dengan Islam atau tidak pragmatis, jujur. Ya. Iqrar siddiq sebagai dimensi Rasulullah. Kemudian kedua apa? Amanah. Orang yang dapat dipercaya. Hari ini kira-kira susah nggak kita mencari orang yang amanah? Jangankan orang lain. Mohon maaf, kita seringkali mengoreksi orang lain, enggak amanah, enggak jujur, ini korupsi, ini juga bohong. Jangan begitu. Introspeksi muhasabah kepada diri kita. Jujur enggak diri kita kepada anggota tubuh ini? Kan tadi konsepnya Allah jadikan manusia itu untuk ibadah. Allah jadikan manusia diberikan fasilitas mulut. Jujur enggak difungsikan mulutnya? Jujur tidak mulut difungsikan. Mulut itu dicipta oleh Allah untuk berbicara yang baik, qaulan layyina, qaulan karima, qaulan saqila, qaulan ghalidha, qaulan sadida. Ada 7 qaulan dalam Al-Qur'an. Ucapannya harus begitu. Tapi terkadang kita ucapannya menyakiti, terkadang. Di luar sana, di sini enggak ada, saya yakin di sini enggak ada. Ya adanya di luar sana, di sini nggak ada. Kita berbohong. Mulut ini untuk berbohong kadang-kadang, tidak jujur. Allah ciptakan tangan ini untuk saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi terkadang tangan ini suka mengambil hak orang lain tanpa ada izin. Maknanya bisa disebut korupsi dan segala macam. Masya Allah ya Bapak Ibu. Padahal ini fungsi dari kunci yang pertama untuk mendapatkan rahmat Allah ini Bapak dan Ibu. Iman itu sejauh mana kita bisa mengimplementasikan. Rasulullah punya sifat jujur, Rasulullah punya sifat amanah, dapat dipercaya itu. Dan yang ketiga, Rasulullah punya sifat fadana, cerdik, tangkas, mampu memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Jadi kita harus mampu memilah itu. Cerdik namanya, bukan cerdas. Banyak orang cerdas tapi tidak cerdik. Ya. Ini ibadah harus betul-betul menjadi nilai ibadah. Ya, apapun, sekecil apapun.
lubang di jalan, itu ibadah tidak kalau ditutup? Ibadah. Ada duri di jalan, ketika dipinggirkan ibadah tidak? Ibadah. Tapi sekarang buktinya apa? Jalan banyak dilubangin, bangunan banyak diruntuhkan. Dengan cara apa? Dikurangin bahan-bahannya. Yang harusnya 100% jadi 70%. Wajar. Yang harusnya kekuatannya 100 tahun jadi 50 tahun. Jalan ketika diaspal harusnya ketebalannya sekian, ya, ketika ketebalan sekian mampu mencapai waktu sekian tahun atau sekian bulan, tapi karena dikurangi menjadi berapa hari saja. Diaspalnya iya, cerdik itu namanya. Kemudian menjadi amanah. Yang berikutnya apa? Tabligh, menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang kalian dengar dariku walaupun satu ayat. Menyampaikannya itu kepada siapa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Sampaikan pada dirimu dulu. Jaga maknanya dirimu itu dengan ilmu-ilmu ayat-ayat yang didengar oleh kita semua dari Rasulullah. Melalui apa? Yang melalui terus estafeta. Rasulullah punya murid, punya santri, punya mahasiswa siapa? Para sahabat. Sahabat punya santri, punya mahasiswa lagi siapa? Tabi'in. Tabi'in punya santri, mahasiswa, santri siapa? Tabi'ut tabi'un. Terus sampai kita hari ini. Namanya ilmu bersanad. Makanya cari ilmu jangan di YouTube. Boleh untuk di YouTube dengerin, tapi kan juga tidak talaki. Kalau untuk sebagai wawasan boleh, tetapi kita harus belajar. Apalagi Al-Quran yang dibaca, yang dikaji, apalagi tafsir. Ya, jangan kemudian kita senang sama orangnya, udahlah di handphone saja, di YouTube saja, nggak apa-apa, nggak ketemu juga, nggak bisa. Beda orang yang ngaji bersama-sama seperti ini kan ada tawasulnya, ada tafatihahnya, ada doanya segala macam. Ya. Jadi dimensi Rasulullah punya 4. Dimensi tauhid ada 4. Itu makna untuk mencapai kita sampai kepada rahmat Allah. Kuncinya itu alladzina amanu. Yang pertama nilai iman fi kulli halin wa makan. Iman iman kepada Allah dalam situasi kondisi apapun kita. Jadi kalau kita akan mendapatkan rahmat Allah, tentu adalah amanu. Saya cukup dulu sampai di situ ya. Dikunci pada kalimat amanu. Alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Mudah-mudahan panjang umur, ketemu lagi nanti. Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan, dan Pak Kiai mau ada urusan lagi. Untuk itu mari kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma kita sampai atas atas perhatiannya semua. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Marcella Nurjanah dan kru liputan Dini Pelipentia, Situ Nuraini dan Ruli Saidah melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.